Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Video ini kami buat guna memenuhi tugas akuntansi manajemen kami. Nah, selanjutnya sebelum mulai ke materi, pertama-tama perkenalkan nama saya Intan Aulia Salsabiah. Saya Tasya Amanda Maulidia. Saya Melani Eka Putri. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Metode tradisional dalam akuntansi sering menghasilkan ketidakakuratan dalam perhitungan biaya, terutama untuk produk dengan volume yang tinggi. Activity Based Costing atau ABC dikembangkan pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk mengatasi masalah ini. ABC berfokus pada aktivitas internal perusahaan sebagai sumber biaya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan aktivitas tersebut. Syarat penggunaan sistem ABC diantaranya meliputi modal yang cukup dan juga variasi produk, penggunaan fasilitas yang sama, dan proses produksi yang berbeda. Kemudian ada penerapan sistem Activity Based Costing atau ABC. ABC membebankan biaya sumber daya ke objek biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Prosedur penerapannya yaitu meliputi identifikasi aktivitas, pengelompokan biaya aktivitas, dan perhitungan tarif overhead. Manfaat dan syaratnya, ABC memberikan biaya yang lebih akurat, memudahkan pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan perbaikan berkelanjutan. Syaratnya termasuk modal yang cukup dan juga produk yang bervariasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme biaya berdasarkan aktivitas, meliputi identifikasi aktivitas, pengelompokan biaya, dan perhitungan tarif aktivitas. Tahapannya yaitu identifikasi aktivitas, pembebanan biaya ke pool aktivitas, dan menghitung tarif aktivitas untuk objek biaya. Selanjutnya, ada perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Nah, biasanya produk ABC lebih akurat dan mencerminkan biaya yang sebenarnya, sedangkan biaya produk tradisional biasanya sederhana tetapi seringkali tidak akurat karena mengandalkan satu faktor alokasi biaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dan kekurangan. ABC biasanya lebih akurat dan fleksibel, tetapi lebih kompleks dan memerlukan waktu serta biaya yang lebih. Sedangkan biaya tradisional biasanya lebih mudah diterapkan, tetapi kurang informatif. Nah, selanjutnya ada target proses perbaikan. Manajemen berbasis aktivitas atau seringkali kita sebut dengan ABM bertujuan meningkatkan nilai pelanggan dan mengurangi pemborosan. Biasanya menurut saya fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Sistem ABC memberikan informasi yang lebih kompleks untuk pengambilan keputusan, tetapi tidak banyak digunakan untuk laporan eksternal karena kesulitan dalam perubahan sistem akuntansi. Lalu ada kekurangan Activity Based Costing. Kekurangannya termasuk kompleksitas, waktu, dan biaya yang tinggi, serta kesulitan dalam alokasi biaya. Lalu juga ada analisis tindakan ABC. Laporan analisis tindakan memberikan informasi tambahan untuk pengambilan keputusan dan membantu dalam penyesuaian biaya. Dan yang terakhir ada perencanaan laba. Pengertiannya, rencana kerja yang mencakup proyeksi keuangan untuk mencapai tujuan entitas. Fungsi dan manfaatnya memberikan pendekatan terarah dalam pemecahan masalah dan mendorong efisiensi sumber daya. Perencanaan laba jangka pendek bagian dari penyusunan anggaran yang mempertimbangkan harga jual, volume penjualan, dan biaya. Lalu yang terakhir ada perencanaan laba melalui model CVP. Memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba melalui pengurangan biaya dan peningkatan penjualan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.